Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyati Mursak, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi yang telah Ibu berikan, yaitu konflik sosial yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, salah satunya membolos. Perkenalkan, nama saya Dewi, Stambuk A40120256 dari kelas F. Saya akan menjelaskan pengertian dari konflik sosial. Konflik sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya suatu masalah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang dapat mengakibatkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan serta dapat menyingkirkan lawan. Itulah tadi pengertian dari konflik sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi. Saya akan menjelaskan pengertian dari membolos. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk pada saat jam belajar dengan alasan yang tidak tepat atau tidak memberikan alasan sama sekali kepada guru yang bersangkutan. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa. Jika tidak diselesaikan atau mencari solusinya, dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Membolos juga bukanlah suatu tindakan kejahatan, namun kondisi ini merupakan suatu pelanggaran dan dapat mengakibatkan penegakan hukum dan sistem pengadilan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldion Spotoy. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab siswa membolos. Kebiasaan membolos dipengaruhi dari berbagai faktor yang bisa berasal dari dalam siswa atau internal, seperti malas, bosan, tidak dapat mengikuti pelajaran, dan lainnya. Serta faktor dari luar siswa itu sendiri atau eksternal, seperti pengaruh dari teman, kurangnya perhatian orang tua, dan latar belakang keluarga. Sebab dari dalam diri anak itu sendiri, pada umumnya anak tidak ke sekolah karena sakit, ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah, kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari teman-temannya. Dari banyaknya kasus di sekolah, ternyata faktor pada anak yaitu kekurangan motivasi belajar yang jelas mempengaruhi anak. Sebab dari luar anak. A. Keluarga. Keluarga terbagi atas dua. Yang pertama, keadaan keluarga. Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu belajar sekehendak hatinya. Banyak keluarga yang masih memerlukan bantuan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas di rumah. Bahkan tidak jarang pula terlihat ada anak didik yang membantu orang tuanya mencari nafkah. Yang kedua, sikap orang tua. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap sekolah, yang tentunya kurang membantu mendorong anak untuk hadir ke sekolah. Orang tua dengan mudah memberi surat keterangan sakit ke sekolah, padahal anak membolos untuk menghindari ulangan. B. Sekolah. Hubungan anak dengan sekolah dapat dilihat dari anak-anak lainnya yang menyebabkan ia tidak senang di sekolah lalu membolos. Anak tidak senang ke sekolah karena tidak senang dengan gurunya. Selain itu, faktor yang mendukung adanya perilaku membolos pada siswa di sekolah antara lain orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian terhadap pendidik anaknya, guru yang kurang menyenangkan, pelajaran yang dianggap sulit, pengaruh buruk dari teman-temannya,
siswa yang kurang sadar akan arti pentingnya pendidikan, dan siswa yang belum mempunyai rasa tanggung jawab dalam rasa rendah diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Rian Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rahmat Hamid akan melanjutkan membacakan faktor-faktor penyebab siswa membolos. Menurut Surya, kebiasaan membolos dapat bersumber dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Secara internal, kebiasaan membolos bersumber dari dalam diri siswa, antara lain berkaitan erat dengan faktor kecakapan potensial maupun aktual, kematangan perkembangan, sikap dan kebiasaan, minat, kestabilan emosional, pengalaman kemandirian, motivasi berprestasi, kualitas kepribadian, dan sebagainya. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebiasaan membolos dapat bersumber dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan. Faktor dalam keluarga yang menjadi sumber timbulnya kebiasaan membolos yaitu suasana keluarga yang kurang mendukung, keterbatasan sarana keluarga, kurangnya keharmonisan hubungan dalam keluarga. Menurut Setiawati, beberapa masalah yang dihadapi siswa yang membolos antara lain: pertama, adanya perasaan tidak nyaman. Kedua, mempunyai musuh di sekolah. Ketiga, tidak suka dengan beberapa mata pelajaran yang dianggap tidak penting. Keempat, merasa tertinggal dalam pelajaran yang tidak mampu. Kelima, tidak suka guru yang mengajar. Keenam, adanya tekanan dari teman. 7. Situasi sekolah yang tidak mendukung untuk belajar. Kedelapan, memang karena tidak berminat untuk bersekolah. Dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang baik dapat menjadi sumber timbulnya kebiasaan membolos, seperti suasana kelas kurang menyenangkan, sikap guru yang kurang baik, hubungan antara siswa kurang baik, lingkungan sekolah yang kurang baik, materi pelajaran yang kurang menarik, dan sebagainya. Menurut Priyitno dan Amti, penyebab siswa membolos dari sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tak senang dengan sikap atau perilaku guru. 2. Merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru. 3. Merasa dibeda-bedakan oleh guru. 4. Proses belajar mengajar yang membosankan. 5. Merasa gagal dalam belajar. 6. Kurang berminat terhadap mata pelajaran. 7. Terpengaruh oleh teman yang membolos. 8. Takut masuk karena tidak membuat tugas. Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dari perilaku membolos yaitu intern atau yang bersumber dari dirinya sendiri, dan faktor ekstern atau faktor yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Akibat dari kebiasaan membolos ini, siswa dapat mengalami kegagalan dalam proses kegiatan belajar mengajar karena tertinggal mata pelajaran. Masalah akan muncul di saat siswa yang bolos tidak memahami materi bahasan. Perkenalkan, nama saya Nur Madina. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak yang terjadi apabila siswa membolos atau bolos di saat jam pelajaran. Jadi saya jelaskan bahwa perilaku membolos berakibat pada dirinya sendiri dan kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, rugi baik dirinya sendiri karena ketinggalan pelajaran dan telah menghabiskan waktu yang sia-sia karena bolos di saat jam pelajaran. Dan bahkan nilai-nilai pelajarannya rendah atau bisa saja tidak mendapatkan nilai. Yang kedua, dapat merugikan dan mengecewakan orang tua karena telah membiayai anaknya untuk mencari ilmu, tetapi nyatanya anaknya hanya bolos. Hal ini akan menyebabkan siswa mengalami kegagalan dalam pelajaran, tidak naik kelas, nilainya jelek, dan kegagalan lain di sekolah. Makasih. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu upaya atau solusi penyelesaian agar siswa tidak bolos lagi. Yang pertama, sajikan materi pelajaran secara menarik dan menyenangkan. Ini akan mampu meredukasi kebiasaan siswa yang minta izin dengan berbagai alasan. Yang kedua, ciptakan komunikasi harmonis dengan siswa. Komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa mampu membuat siswa lebih betah berada di dalam kelas. Yang ketiga, jika memungkinkan siswa yang minta izin dan menuliskan nama dan lamanya meninggalkan kelas.
Hal ini ditulis di pojok kanan papan tulis. Yang keempat, lembut dan tegas. Jika seseorang siswa kedapatan bolos sekolah, sebaiknya sebagai seorang guru harus bersikap lebih tegas agar siswa tidak mengulangi lagi. Yang kelima, lakukan pendekatan kepada siswa yang suka bolos. Hal yang harus dilakukan oleh guru adalah pendekatan dengan siswa yang terlibat agar bisa mengetahui apa saja yang menjadi pemicu sehingga ia bolos sekolah. Yang keenam, mengenali teman atau siswa lain. Bagi seorang guru, tidak cukuplah jika hanya mengenali seorang teman saja.